Saudara, sebagaimana yang telah saya sampaikan atau saya jelaskan pada video sebelumnya ya, tentang raja pertama dari kerajaan Israel bersatu, yaitu bernama Saul ya. Dan Saul tewas bersama 3 orang putranya, dibunuh oleh bangsa Filistin di dalam peperangan ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara ringkas dan padat ya, kira-kira siapakah yang pantas atau yang layak menduduki atau menggantikan raja setelah Raja Saul meninggal, atau raja dari kerajaan Israel yang kedua ya. Nah, kembali ke masalah kematian Raja Saul ya. Setelah Saul itu mati, terjadilah kekosongan di kerajaan Israel. Nah, di sini ada seorang yang bernama Abner. Abner itu adalah seorang yang berpangkat jenderal dan berjabatannya itu adalah sebagai panglima perang ya, dan itu adalah anak buahnya Saul. Akhirnya bersama-sama dengan karyawan kerajaan itu mengangkat seorang yang bernama Ishiboset ya, diangkat dan dinobatkan menjadi raja Israel yang beribu kota di kota Mahanaim di sebelah timur Sungai Yordan ya. Dan Ishiboset memimpin selama 2 tahun di kerajaan Israel ya. Nah, lalu siapakah Ishiboset? Ishiboset itu adalah anak bungsu dari Raja Saul, keturunan suku bangsa Benyamin ya, dari suku Benyamin ya. Nah, kemudian kita kembali ke masalah proses awal dari pengangkatan Ishiboset. Pada saat pengangkatan itu para pengikut Ishiboset itu melakukan sosialisasi, melakukan kampanye sampai ke pelosok-pelosok negeri Israel. Tetapi masyarakat mayoritas negeri Israel itu tidak memberikan respon positif kepada Ishiboset, terutama dari kelompok kaum Yehuda. Bahkan boleh dikatakan protes ya, bahkan tidak menyetujui dengan adanya Ishiboset itu menjadi seorang raja. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini yang menariknya ya, justru mayoritas masyarakat Israel ini adalah mendukung Daud ya. Daud itu adalah sosok pemuda penggembala domba dari kota Bethlehem Efrata ya, dari kota kecil yang bernama kota Bethlehem. Nah, dan pada saat itu Daud sudah ada di lingkungan kerajaan Israel. Nah, mengapa bisa Daud itu adalah ada di lingkungan kerajaan Israel? Itu secara detailnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tetapi Daud ini adalah telah banyak memberikan kontribusi dan sangat berjasa terhadap kerajaan Israel, dan telah berjasa terhadap Raja Saul, dan telah berjasa kepada masyarakat bangsa Israel. Nah, apa itu jasanya? Itu jasanya itu adalah salah satunya itu adalah Daud ini selalu memenangkan perangan atas musuh-musuh kerajaan Israel, dan selalu dimenangkan. Bahkan yang di luar dugaan daripada bangsa atau para pejabat kerajaan Israel maupun dari pejabat kerajaan Filistin ya, itu Daud bisa memenangkan Goliat ya. Nah, memenangkan Goliat, akhirnya Daud itu boleh dikatakan masuk dan mendapatkan suatu posisi yang lumayan itu di kerajaan Israel. Tapi Daud tidak diangkat, bahkan sebaliknya Daud itu adalah dibenci. Nah, ini dibenci oleh raja, oleh keluarganya. Mengapa dibenci? Karena semua para pejabat yang ada di Israel atau masyarakat itu jauh menilai ke Daud itu adalah jauh lebih hebat daripada sosok Saul. Nah, pasalnya Daud itu bisa membunuh musuh-musuh Israel itu jumlahnya itu berlaksa-laksa, sementara Raja Saul itu jumlahnya beribu-ribu. Nah, karena itulah akhirnya Daud itu dibenci dan terus direncanakan untuk dibunuh oleh Saul. Tetapi rencana pembunuhan itu yang telah berulang kali, Daud selalu lolos. Nah, Daud tidak pernah untuk sakit hati, tidak pernah marah. Bahkan rencana busuknya dari Raja Saul itu diserahkan kepada Tuhan, walaupun banyak kesempatan untuk melakukan pembalasan ya. Nah, lalu siapakah Daud? Nah, Daud itu. Nah,
Daud ini ya pemuda yang cakap, yang gagah dan relatif usianya sangat muda ya. Akhirnya di hampir bersamaan dengan Isi-Boset, pengangkatan Isi-Boset, Daud pun diangkat menjadi raja kaum Yehuda. Diangkat oleh siapa? Oleh kaum Yehuda, dan menjadilah kerajaan Yehuda. Jadi Daud seorang raja dari kerajaan Yehuda yang beribu kota di Hebron. Nah, Daud sukses ya. Daud sukses memimpin kerajaan Yehuda itu selama 7 tahun 6 bulan. Nah, jadi kaum Yehuda pada saat itu memisahkan diri dari kelompok 11 suku bangsa Israel ya. Nah, setelah terjadi pemisahan ini, terjadilah peperangan ya. Nah, peperangan ini pada akhirnya dimenangkan oleh Daud ya. Dimenangkan oleh Daud, dan tidak hanya oleh Daud, dimenangkan oleh Daud saja. Abner pun berpihak dan pro kepada Daud ya, Abner itu. Nah, ketika terdengar oleh Raja Isi-Boset ya, ini Isi-Boset itu marah besar dan sangat geram. Karena apa? Karena Abner ini yang menjadi anak buah andalannya itu adalah berpihak kepada Daud. Nah, itu kan. Nah, Abner di sini ini juga sosok yang sangat berjasa terhadap kerajaan Israel ya. Karena dia adalah sebagai ujung tombaknya, dia sebagai panglima perang dari kerajaan Israel. Bahkan Abner ini berusaha untuk merangkul ke semua kelompok suku-suku bangsa yang ada, suku bangsa Israel itu ya. Nah, akhirnya apa ya, ketika Abner itu untuk merangkul dan untuk menciptakan suatu perdamaian supaya semua suku bangsa yang ada di sana itu harus menghormati dan menghargai kepada Daud. Tetapi Abner pada saat itu dibunuh ya oleh Yoab. Nah, siapa itu Yoab? Yaitu Yoab itu masih anak buahnya daripada Isi-Boset ya. Dan Yoab ini juga mempunyai rasa dendam ya terhadap Abner. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dibunuh dengan cara licik, yaitu ditikam oleh Yoab. Nah, itu pun peristiwa itu terdengar oleh Isi-Boset. Nah, akhirnya Isi-Boset menjadi ketakutan ya, ketakutan dan hilang keberanian untuk berperang. Nah, setelah terjadi kematian Abner, tidak lama kemudian Isi-Boset pun dibunuh oleh anak buahnya ya. Dibunuh oleh anak buahnya itu yang bernama Rekab dan Banaam ya. Kenapa mereka membunuh Isi-Boset sebagai bosnya, sebagai pemimpinnya, sebagai rajanya? Kenapa mereka bunuh? Mereka membunuh itu karena mereka berharap dapat pujian, dapat penghargaan, atau mungkin dapat hadiah dari Daud ya. Jadi ketika Isi-Boset sedang bersantai, berleha-leha, sedang rebahan, kira-kira seperti itu langsung dibunuh dengan cara keji dan dipenggal kepalanya ya. Lalu kepalanya itu dibawa ke Raja Daud. Nah, dibawa ke Raja Daud dan dia berkata, kira-kira bahasanya begini, inilah Daud, hei Daud, nah inilah kepala Isi-Boset anak Saul, musuhmu itu ya, yang ingin mencabut nyawamu. Nah, kira-kira seperti itu bahasanya ya. Di luar dugaan dari kedua orang ini, yaitu yang bernama Rekab dan Bana ya, akhirnya Daud pun marah dan mengecam dan akhirnya menjatuhkan sanksi dengan hukuman mati kepada dua orang itu karena dianggap melakukan tindakan kejahatan yang luar biasa, melakukan pembunuhan di luar peperangan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah terjadi kematian Isi-Boset ya, selang beberapa waktu kemudian ya, itu Daud diangkat oleh bangsa Israel menjadi raja Israel ya, dan berkedudukan ibu kota di Yerusalem ya. Akhirnya Daud sukses memimpin kerajaan Israel yang berkedudukan di Yerusalem selama 33 tahun. Nah, itu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa Daud ini menjadi raja Israel yang diangkat oleh rakyat atau bangsa Israel. Nah,
Kemudian kita tahu, jadi kita simpulkan ya, ini hampir bersamaan antara Isboset dengan Raja Saul, dengan Daud ya. Isboset itu hanya 2 tahun, kalau misalnya Daud itu adalah 40 tahun 6 bulan. Nah, dengan proses terjadinya sejarah, fakta sejarah ini ya, itu terjadinya itu hampir bersamaan di tahun 1007 sebelum Masehi ya. Nah, lalu kita bisa menarik kesimpulan, kira-kira siapakah yang pantas untuk didudukan sebagai raja kedua dari kerajaan Israel itu? Isboset kah atau Daud? Silakan Anda bisa menilai sendiri. Nah, kemudian selanjutnya barangkali ada kata-kata yang kurang baik, silahkan apa yang saya bicarakan boleh Anda luruskan ya, atau menjadi bahan koreksi ya. Koreksi dan luruskan. Dan saya berbicara di sini berdasarkan referensinya itu adalah dari Perjanjian Lama. Dan kenapa saya memakai Perjanjian Lama? Karena Perjanjian Lama ini adalah sebuah fakta sejarah yang usianya jauh lebih tua dengan sejarah-sejarah yang lainnya. Dan saya meyakini dan saya percaya dengan Perjanjian Lama itu karena manuskrip-manuskripnya itu sampai hari ini masih ada dan tersimpan rapi. Begitupun juga prasasti-prasasti yang menunjukkan kerajaan Israel itu ada pada waktu tahun 1007 sebelum Masehi, itu sudah ada, dan banyak prasasti lainnya, sehingga saya meyakini dan percaya. Tetapi kalau Anda punya pemikiran lain atau punya referensi lain, ya silahkan tulis di kolom komen. Dan itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai masalah kerajaan Israel setelah kematian dari Raja Saul. Ya, terima kasih.